Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, nama budaya salam kebajikan. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa kepada rekan-rekan semua yang ada di sini. Semoga puasanya menjadikan kita menjadi orang yang berpribadi lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Sebelum memulai apa namanya teman-teman materi, jadi aku karena ini masih banyak yang baru terutama. Aku pengen sedikit berbagi teman-teman mengenai sebenarnya apa itu Aksara Lab Indonesia ya. Jadi siapa sih yang menyelenggarakan pelatihan foto udara kok berani-beraninya dengan harga yang sedemikian rupa harganya. Jadi teman-teman, jadi kami merupakan sebuah konsultan training ya. Dan kami juga merupakan sebuah konsultan mapping. Ya itu ya tadi bocah-bocah teman-teman seperti biasa kehidupan warga puasa kayak gitu kan dar 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 tapi it's okay. Jadi apa itu Aksara Lab Indonesia? Jadi Aksara Lab Indonesia itu merupakan sebuah training consultant ya teman-teman, di mana kita berkonsentrasi pada dunia pemetaan, baik itu pemetaan foto udara, pemetaan lidar, pemetaan topografi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu adalah kami adalah eh, hal itu. Jadi kami adalah konsultan yang memang berkonsentrasi pada dunia mapping seperti itu. Lalu visi kami apa? Visi kami itu adalah sharing knowledge to the earth and humanity. Maknanya di sini kami tidak hanya mengkapitalisasi sebuah pendidikan, tapi juga di sini kami juga menggunakan eh, materi yang teman-teman berikan untuk kemudian dibagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan seperti itu. Oke, lalu berikutnya di sini ada servis dari kami, teman-teman. Di sini ada tiga servis utama dari kami. Yang pertama di sini ada overseas collaboration. Kalau misalkan memang rekan-rekan pengen bekerja sama dengan kami, tapi kami masih hanya available untuk geodesi dan civil engineering. Lalu juga di sini ada in-house training dengan tema-tema yang kalian bisa request, mulai dari LIDAR, ArcGIS, dan QGIS, dan juga nanti ada survei GNSS dan juga drone, ada juga foto udara multispektral seperti itu. Lalu juga kami menyediakan pelayanan untuk pengambilan data, jadi untuk survei dan pemetaan dan juga data processingnya juga bisa. Itu nanti mulai dari foto udara, lidar, laser scanner, tomografi, dan juga foto udara multispektral dan juga survei baterai seperti itu. Aku next. Oke, lalu di sini ada beberapa servis kami juga yang kami tampilkan dalam bentuk visual, mulai dari lidar data processing dan juga ada GIS analysis, ada juga BIM, Building Information Modeling, ada juga foto udara dan foto udara multispektral, itu berbeda teman-teman, dan juga nanti ada juga pengukuran topografi seperti itu. Dan ini klien kami di tahun 2024, sudah 3.500-an orang lebih yang mendaftar di tempat kami teman-teman. Dan ini adalah portofolio klien kami, mulai dari PLN, PUPR, ada Gunung Madu juga, dan juga ada April Group seperti itu. Oke, mungkin itu untuk company profilnya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada PowerPoint-nya seperti itu. Jadi nanti ini akan aku share teman-teman tenang aja. Jadi kalian bisa menyimak dulu karena yang paling penting adalah menyimak terlebih dahulu seperti itu. Oke. Jadi eh, apa itu fotogrametri? Tapi sebelum itu teman-teman ada yang sudah pernah melakukan pemetaan foto udara sebelumnya? Aku mau nanya itu. Udah, Oh sudah pernah, oke. Kalau udah pernah tuh kemungkinan besar bisa ngolah datanya ini. Ada yang belum pernah? Banyak sepertinya. Oke. Jadi oke. Kebanyakan sudah ya teman-teman. Jadi thanks buat teman-teman yang kemudian sudah pernah. Semoga nanti kita bisa sharing banyak di sini ya teman-teman ya. Oke, tapi sebentar, sebentar teman-teman, sebentar. Untuk referensi, oke, siap-siap.
Wait, mana sih tadi? Nah ini. Oke, jadi teman-teman aku akan mengulang dari basic karena di sini banyak yang belum bisa. Jadi yang sudah bisa nanti barangkali aku kurang silahkan dilengkapi seperti itu. Oke, jadi outline-nya hari ini apa? Jadi outline hari ini itu nanti insya Allah nanti mungkin ada 4. Jadi tapi yang akan kita sorot itu nanti yang poin keempat ya teman-teman ya. Yang pertama itu memahami aerial fotogrametri, terus memahami proses akuisisi dan pengolahan foto udara, lalu juga nanti memahami perkembangan teknologi foto udara dan juga nanti ada memahami pengolahan foto udara seperti itu. Oke, aku next. Nah, jadi teman-teman secara sederhana areal fotogrametri seperti ini. Jadi pesawat itu dia memotret area atau lahan yang kemudian itu dia drone-nya itu bergerak. Jadi nanti foto satu, foto dua, foto tiga seperti itu. Jadi kayak pesawatnya itu bergerak dan dia selama bergerak itu mengambil data dengan selang waktu tertentu. Sekali lagi dengan selang waktu tertentu. Nah, dari selang waktu ini itu nanti kalian dapat mendapatkan gambaran dari permukaan bumi atau surface antara area satu dengan area yang lain yang itu nanti harus bertampalan, teman-teman. Nah, itu nanti di pengaturan waktunya seperti itu. Nah, kalau secara definisinya, aerial fotogrametri itu adalah fotografi ditambah geometri. Maknanya, jadi itu adalah sebuah fotografi yang kemudian memiliki aspek-aspek geometris seperti lokasi, seperti itu. Nah, di lokasi ini nanti teman-teman dapat berbagai nilai, mulai dari XY dan juga elevasi, seperti itu. Nah, bisa dilihat, ini bisa dilihat teman-teman di sini. Jadi, ini adalah sebuah foto satu, terus dua, dan nanti yang ketiga ini itu nanti ada beberapa rules yang harus teman-teman penuhi. Jadi antara foto satu dan juga foto dua itu kalau di dalam fotogrametri itu dia harus yang namanya bertampalan seperti itu. Mas, kenapa harus bertampalan? Itu kan nanti malah buang-buang waktu. Kalau bisa kan jejeran aja kan mungkin akan ada yang bergeser seperti itu. Namun pertampalan ini pertampalan yang ada di dalam fotogrametri itu berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk mengikat antar satu foto dengan foto yang lainnya. Maknanya gimana, Mas? Maknanya kalau misalkan ada salah satu foto yang kemudian dia kurang baik, itu nanti dapat dikoreksi oleh foto sebelumnya. Seperti itu. Lah, namun, benar. Namun kalau misalkan teman-teman misalkan gini, yang jadi koreksi mungkin akan bertanya yang mana ya gitu ya. Jadi eh, dalam sebuah foto ya teman-teman, ini adalah foto udara, gambar foto udara. Nanti teman-teman bakal melihat titik tengahnya itu satu di sini, dinamakan titik tengah atau principal point. Lalu juga nanti kalian juga biasanya itu nanti di sini ada titik-titik seperti itu. Nah, di dalam peraturan ketika kita mengolah data foto udara, itu nanti kalian harus yang namanya memiliki overlap. Nah, ini daerah ini yang saya blok ini itu dinamakan daerah overlap seperti itu. Nah, di dalam overlap ini itu nanti kalian bakal menemukan dua titik ini seperti itu. Dua titik ini karena apa? Karena overlap sebuah foto udara kalau dia ke depan itu dia harus sebesar 60 sampai dengan 80%. Kayak gitu. Jadi overlapnya 80, nanti setlapnya 60 seperti itu. Itu ada peraturannya di Perda BIG nomor 6 tahun 2018 seperti itu kalau nggak salah ya, atau nomor 1 tahun 2020 gitu. Jadi ini dinamakan overlap dan itu harus ada karena kalau misalkan kita ngomong overlap itu nanti di sini ada titik-titik teman-teman. Jadi setiap foto udara itu kan dia memiliki yang namanya koordinat. Nah, titik tengah ini itu yang dia dianggap memiliki koordinatnya teman-teman.
yang paling benar itu yang ada di tengahnya, sedangkan foto yang lain di sebelahnya itu merupakan interpolasi dari titik tengah tersebut. Makanya kalau ketika overlap itu nanti dia harus memiliki dua titik di dalamnya. Kenapa kok 80? Itu kan kayak jadi pertanyaan gitu ya. Nah, itu karena biar antar satu foto dan foto yang lain itu mengoreksi seperti itu. Itu kalau misalkan di dalam fotogrametri ya teman-teman ya. Oke, aku next. Nah, secara definisinya ini definisi yang paling banyak digunakan di dalam skripsi anak-anak yang menggunakan fotogrametri. Jadi, menurut American Society of Photogrammetry, remote sensing dan fotografi didefinisikan sebagai sebuah seni, ilmu dan teknologi untuk mendapatkan informasi terkait objek fisik lingkungan yang diperoleh melalui proses perekaman, artinya pemotretan, pengukuran juga bagian dari pemotretan, dan juga menginterpretasikan citra foto, seperti itu. Itu secara definisinya ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini adalah beberapa wahana yang saat ini banyak digunakan. Pertama mulai dari yang paling basic, teman-teman. Di sini ada drone copter atau multirotor. Itu adalah drone yang lumayan marak digunakan seperti kayak Phantom, terus Mavic dan lain sebagainya. Ada juga di sini Matrix, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada fixed wing. Nah, fixed wing itu apa? Fixed wing itu merupakan pesawat yang dia itu kalau penerbangannya itu dia masih memerlukan wahana kayak semacam papan lontar dan dilempar dan sebagainya seperti itu. Itu fixed wing ya. Nah, terus yang ketiga itu nanti ada VTOL. Nah, VTOL itu kepanjangannya apa? Kalau VTOL itu virtual take off dan landing seperti itu. Oh, sorry, virtual, vertical take off dan landing. Jadi dia fixed wing, tapi dia keterbangnya itu udah bisa mandiri gitu. Dia naik ke atas, terus pulangnya juga nanti dia landing ke bawah seperti itu. Kan kalau fixed wing itu kan dia perlu yang namanya dilempar, pakai pelontar lah dan sebagainya. Kalau pulang harus ditangkap pakai jaring lah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu kalau fixed wing dan juga VTOL. Dan kalau kopter ini yang paling banyak digunakan biasanya enggak, bukan banyak sih, yang agak lebih banyak dibandingkan VTOL karena dia dianggap ini ya apa namanya multifungsi karena juga bisa membawa lidah dan lain sebagainya seperti itu. Oke, aku next teman-teman. Nah, di sini ada macam pengambilan data foto. eh, Kenapa kok banyak? Jadi, pengambilan data foto itu dia menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan foto udara untuk pemetaan, itu kan dia memang harus foto udara tegak. Foto udara tegak harus yang benar-benar kayak tidak goyah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi kayak mulai dari ini di sini lokasi kamera ya teman-teman ya. Di sini lokasi kamera, dia harus benar-benar tegak terhadap permukaan bumi. Seperti itu. Nah, di sini ada dua jenis teman-teman yang bisa kalian lihat, yang bisa teman-teman lihat sekalian. Ini merupakan salah satu teknik pengambilan foto yang dia bertujuan untuk mengambil foto secara oblik atau miring. Jadi memang ada metode pengambilannya disengaja seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti akan saya bahas di bawah seperti itu. Tapi kalau di pemetaan udara itu nanti dia akan fokus kepada pengambilan foto udara secara tegak seperti itu. Oke, what's next? Jadi ini adalah gambaran bagaimana foto udara itu bekerja ya teman-teman sekalian ya. Jadi kayak di sini ada apa namanya, ada permukaan bumi dan ini adalah area yang diambil oleh si drone itu. Nah, area yang berwarna hijau ini merupakan overlap ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau side lab, jadi ada dua teman-teman. Kalau dia misalkan searah, misalkan drone, dia arahnya ke sini, arah terbang drone. Nah, ini antara satu foto ini dan foto berikutnya itu dia harus sebesar 80. Nah, kalau misalkan antara jalur kedua kan dia pasti balik itu. Nah,
antara ini ke sini itu selisih overlapnya berapa itu sebesar 60 seperti itu teman-teman. Itu kalau di dalam berkaya ini 60 kayak gitu. Jadi overlap antara foto yang sejajar dengan arah terbang itu dia 80. Kalau misalkan ini dia nanti cuma 60 seperti itu. Nah, ini kan side lap tuh teman-teman. Ini side lap. Ini arah pesawat ke sini dan pesawat ke sana. Ini dinamakan side lap. Nah, overlap itu adalah yang searah dengan arah terbang drone seperti itu. Bisa dilihat ini begitu teman-teman. Oke, aku next. Nah, ini adalah poin penting teman-teman. Jadi dalam akuisisinya foto udara dibagi dua jenis, foto udara tegak atau vertikal dan foto udara miring. Nah, pengambilan foto udara tegak itu dilakukan dengan menempatkan kamera sejajar dengan permukaan bumi. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi yang sama dengan datum atau model permukaan bumi. Namun dalam prakteknya sumbu kamera itu jalan tegak karena apa? Karena di atas sana itu nanti ada banyak sekali pengaruh-pengaruh kayak mulai dari angin, terus habis itu ketidakstabilan pesawat terbang, terus habis itu jenis gimbal yang digunakan dan lain sebagainya seperti itu dia akan banyak berubahnya seperti itu. Nah, hal itu dipengaruhi oleh pengemiringan saat pesawat terbang mengalami ketidakseimbangan yang tidak dapat dihindari. Itu tidak benar-benar tidak dapat dihindari. Kemiringan tersebut itu kemudian bisa menghasilkan yang namanya foto miring atau telefotografi. Nah, tapi saat ini teman-teman, ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan layar. Ini ada namanya memang kamera untuk pengambilan objek secara miring. Jadi drone-nya tetap tetap berdiri gini, tapi kameranya udah miring teman-teman. Seperti itu. Itu bisa untuk kayak misalkan pengambilan fasad bangunan yang ada yang ini ya, yang tegak seperti itu tuh bisa diambil seperti itu. Oke, lalu di sini ada lagi keuntungan fotogrametri itu apa? Yang jelas dia resolusinya lebih tinggi. Jadi resolusi fotogrametri itu lebih tinggi dibandingkan resolusi citra satelit tentu saja. Terus dia itu nanti bebas dari awan karena dia memang terbangnya di bawah awan ya. Lebih murah of course. Jadi kalau murah itu relatif. Kalau sebenarnya saya bilang murah itu kalau misalkan dibandingkan dengan sorry, dengan pengukuran topografi. Seperti itu. Makanya dia lebih murah karena prakternya cuma berapa puluh ribu gitu kan. Terus cepat, bener-bener yang satu hari kayak kalau misalkan satu hari dengan katakan satu set baterai untuk matris gitu, itu kan bisa 100 hektar. Kalau Vitol berapa ratus hektar gitu. Terus datanya aktual karena kita ngambilnya real time. Lalu lebih efisien juga. Efisien itu karena apa? Karena orang yang difungsikan untuk pengambilan data foto itu lebih sedikit dan juga nanti ada dan juga lebih safety karena kita yang tidak harus masuk ke dalam hutan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah important point juga teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Lah, jadi nanti teman-teman kalian bakal mengenal istilah itu yang namanya GSD atau Ground Sampling Distance. Nah, Ground Sampling Distance itu apa? Jadi itu adalah ukuran terbesar dari, sorry, ukuran daripada sebuah pixel terhadap permukaan bumi. Jadi nanti pixelnya kalian ketahui ini, akan ketahui ini tuh satu pixel kalau di permukaan bumi itu berapa senti sih, seperti itu. Nah kalau di gambar ini satu pixel ini merepresentasikan 5 senti di permukaan bumi teman-teman, seperti itu. Nah di dalam akuisisi foto udara kita tidak boleh meninggalkan yang namanya Primark atau GCP seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini ada Primark dan GCP. Sebenarnya sama sih itu. Oke, aku next. Nah, ini adalah GCP teman-teman. Jadi ini aku ngambil dari Pixwordia gambarnya. Sorry. Nah, ini adalah gambaran dari GCP. Jadi setiap nanti
ketika kita ngambil data foto, usahakan ada memang fotonya itu kita memotret GCP-nya karena GCP itu tadi akan berfungsi untuk mengikat foto-foto yang ada di area tersebut sehingga kemudian foto tersebut akan terkoreksi seperti itu. Sederhananya seperti itu. Lah ini adalah pembuatan jalur terbang. Ini hanya cuma gambaran, nanti teorinya mungkin prakteknya mungkin kalian bisa coba di aplikasi gratis kayak misalkan drone deploy dan lain sebagainya seperti itu. Ini cuma visualnya aja, jadi ini adalah area yang akan kita ambil datanya, sedangkan ini adalah jalurnya. Mas, kenapa kok foto jalur terbangnya di luar? Ada yang di luar area karena untuk meminimalisir kurangnya data seperti itu teman-teman. Selain itu juga kita kan masih butuh data yang ada di sini tuh. Nah itu kan masih butuh yang namanya overlap status daripada tiap jalurnya seperti itu. Oke, berikutnya teman-teman di sini ada output. Output foto udara itu apa aja? Yang pertama ada ortofoto, terus juga ada digital elevation model atau DEM, terus juga ada kontur, peta kontur, dan juga ini ada 3D model seperti itu. Terima kasih teman-teman. Itu dulu. Ini cuma tambahan kecil. Ada pertanyaan atau kurang jelas? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas. Gimana? dari Aceh Selatan Mas, izin Mas. Hmm? Tadi kan ada dibilang tentang GCP Mas. Hmm. Nah, kami dari eh, yang masih awam, untuk sebaran GCP itu seperti apa Mas yang baik Mas? Sebaran GCP-nya yang baik itu seperti apa? Oke. Ya, untuk menghasilkan foto yang presisi. Apakah Oke. dan apakah Hmm. GCP yang berada di satu pojokan itu hasil fotonya itu kurang presisi untuk di pojokan yang lain. Oke. Terus udah, Pak. Udah, itu Oke, aja oke. Mas. Oke, oke. Jadi, teman-teman, aku izin buka Paint untuk visualisasi misalkan. Oke. Hmm, sebentar. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat di sini. Misalkan teman-teman nih, kalian punya area kerja. Katakan gini, ini area kerja kalian, area yang akan diukur, misalkan seperti itu, di mana area ini dia memiliki sebuah ketinggian tertentu gitu ya, kayak gitu. Anggaplah ini gunung seperti itu ya, dan ini adalah daerah rata seperti itu. Nah, untuk sebaran GCP sebenarnya tidak ada satu hal yang pasti dalam secara jumlah. Tapi ada minimalnya dan itu memang sudah diatur di BPN kalau tidak salah tuh. Jadi bisa kalian ini kalau misalkan areanya kecil katakan cuma ya 100 hektar atau 1000 hektar gitu ya. Itu nanti kalian bisa cukup dengan kayak minimal minimal itu yang pertama itu GCP-nya terdistribusi secara real. Maksudnya kayak secara daerah-daerah itu dia sudah terdistribusi dengan baik. Misalkan gini, ini untuk area case yang notabene dia hampir rata seperti itu. Lalu, Mas, kalau misalkan areanya nggak rata gimana? Nah, kalau areanya tidak rata, katakan ada gunung gitu. Nah, usahakan yang ada di puncak gunung ini dan juga ada yang di lereng itu diambil datanya. Kenapa kok gitu? Karena biar kita bisa mengkoreksi tinggi elevasi dari puncak gunung itu berapa dan juga nanti apa namanya untuk lerengnya itu berapa seperti itu. Nah, sedangkan untuk area yang lain yang bisa kita anggap sebagai rata itu cukup dengan distribusi GCP secara merata. Seperti itu sih, Mas. Kayak gitu. Kalau misalkan secara teorinya ya akan seperti itu. Yang jelas based on teori, ini sekali lagi based on teori. Kalau ngolah juga kurang lebih sama. Itu yang jelas dia GCP itu mewakili elevasi-elevasi nilai elevasi tertentu yang mencolok tentu saja
Selain itu juga nanti tersebar secara merata. Seperti itu sih, Mas. Udah puas belum, Mas? Eh, izin Mas, Hah? kalau ini kan sebarannya kan di 4 pojok Mas. Ah, di sini ada tengah juga kok, Pak. Seandainya, ya ada tengah Ah. juga. Hmm? Seandainya GCP-nya itu tersebar tapi Hmm? tidak beraturan itu gimana Mas? Pengaruh Ya juga nggak di masalah. presisinya. Nggak masalah. Yang penting itu ada tersebar merata sih, Pak. Baik Mas. Bisa. Jadi misalkan kayak wait, nggak bisa dia effort banget ngapus gini. Ini kan tadi kan contohnya yang di pojok ya Mas ya. Kalau misalkan dia di sini misalkan di sini, ya itu nggak masalah juga Mas. Seperti itu. Tapi memang ada ada kayak jenis-jenis metode, jenis-jenis bentuk ya. Bentuk GJP itu yang dianggap ideal itu ada jurnalnya kok Mas. Kayak gitu. Jadi nggak yang harus tiap pojok itu enggak. Itu nggak harus seperti itu. Cuma kalau misalkan kalau bisa pojok-pojok ya itu cukup baik sih Pak, bisa dianggap lebih baik. Karena apa? Karena dia nanti akan prinsip GCP kan gini Pak. Jadi mana sih tadi ini ya? Oh, nggak tebel ya. Oh ini ding. Kan prinsip GCP gini. Misalkan dia ada GCP satu, terus dia GCP 2 nih. Untuk dia ke sini, kan nanti dia akan ketemu tuh Pak. Set gini sama dia gini. Lah, nilai yang berada di sekitar GCP, yang lebih dengan GCP itu kan dia memiliki presisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang ada di sini. Yang ada di sini dan di sini itu dia nanti memiliki nilai ketelitian yang berbeda karena dia semakin menjauh dari GCP semakin kurang baik seperti itu. Nah, makanya kenapa kok kalau bisa pojok-pojok. Nah, kalau bisa kenapa? Karena biar nanti dia distribusi ketelitiannya itu bisa dilakukan dengan lebih baik juga sih, Pak. Seperti itu. Kenapa kok tadi saya mencontohkan di pojok aja? Seperti itu sih. Kayak gitu. Ada ada ini lagi, Pak, tambahan? Cukup Mas. Oke, cukup ya. Terima kasih. Oke. Seperti itu. Ya, nanti PPT-nya akan aku kasih. Apakah setiap pembuatan GCP harus ada ICP-nya? Nek harus tuh tergantung tujuan sih Kak Tengku. Jadi ICP itu kan GCP teman-teman. Jadi aku belum menjelaskan. Jadi apa itu GCP? GCP itu adalah Ground Control Point, sedangkan ICP itu adalah Independent Control Point. Seperti itu. Nah, pengambilan Independent Control Point itu eh, aku akan bilang tidak harus diambil bersamaan ketika dengan GCP. Tapi selama kita menentukan gini, selama pas pengambilan data itu kita sudah mengambil data GCP dengan tanda tertentu ya misalkan kayak pojok bangunan atau pakai Primark dan Primark itu masih tetap di situ walaupun setelah akuisisi data foto udara itu nggak masalah. Jadi pengambilan ICP itu tidak harus ketika pengukuran data GCP. Seperti itu Mas Tengku. Tapi kalau harus banget itu enggak. Tapi lebih baik ada karena ICP itu kan untuk kontrol poin ya. Misalkan gini teman-teman. Aku masih di gambar yang sama. Ini ada GCP satu dan ini ada GCP 2. Nah, kalian bisa tuh kayak nanti ngambil kontrol poinnya di sini. Ambil kontrol poinnya di sini di area-area antar dua GCP seperti itu. Itu bisa diambil di sana. Kayak gitu. Oke, aku sepertinya itu kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi Mas Tengku. Mas, apakah harus jalur terbang harus mengarah ke salah satu dari mata? Enggak, tapi kalau misalkan ada beberapa jalur lebih baik, aku enggak akan, ya sorry, aku tidak akan ngomong bahwasanya harus ke satu arah mata angin ya. Tapi kalau misalkan ada beberapa
area, itu usahakan areanya itu apa namanya satu arah semua gitu. Misalkan gini, terus Kak, ada teman-teman punya proyek pengambilan foto nih, katakan seperti ini. Nah, itu nanti kalau rekan-rekan buat jalur, misalkan kan dia gini, sama nanti dia gini ya, tetap ada overlap. Lah, itu nanti rekan-rekan misal ngambilnya gini semua. Gini satu, satu, deh, warnanya aku ganti teman-teman. Misalnya gini, arahnya gini semua, seperti ini. Arahnya seperti ini semua, teman-teman. Jadi, jangan jangan melakukan misalkan, oh ini gini, terus yang di sini gini, jangan. Karena nanti hasilnya based on lapangan itu kurang baik, teman-teman. Jadi, kayak overlappingnya tidak begitu baik seperti itu. Jadi, ini adalah yang salah. Nah, kalau yang benar itu nanti dia lurus seperti itu. Kayak gitu ya, Mas ya. Terus Kak Dwi Nugroho, Kak, bagaimana perbandingan antara jauh lebih enggak jauh ya, lebih teliti TS pasti, Pak. Cuma kalau ngejar efisien foto udara jauh lebih baik seperti itu. DED aku belum pernah dengar sih, Pak. Maksudnya belum pernah dapat proyek foto udara yang sampai DED sih, kayak gitu. Izin nanya juga Mas untuk penentuan overlap. Oh ya, untuk Mas yang Dwi untuk yang pertanyaan terakhir, apa bisa digunakan untuk 3D? Aku belum bisa menjawabnya Mas. Seperti itu. Kalau seberapa akurat fotogrametri, mungkin ketelitian bisa sampai skala mili ya Mas ya. Kayak gitu sih. Milinya tuh nggak yang 1 mili, 2 mili, nggak paling ya 15 atau 10 milian kayak gitu. Karena kan ada GCP-nya juga. Tapi senti sih yang jelas sudah aman banget sih Mas. Izin nanya dari Kak Tenggu, Rika Yuda Pratama, izin nanya juga Mas untuk penutupan offline. Itu nanti akan otomatis di aplikasinya sih Mas. Yang jelas overlap itu kalau di per KBIG itu kalau overlap 9 overlap 80 dan set labnya itu 60 untuk pembuatan peta dasar seperti itu. Apa yang membedakan GCP dan ICP pengambilannya Mas? Metode pengukurannya bebas. Tapi yang jelas kalau GCP itu disarankan memang harus statik. Kalau ICP bisa pakai entrip seperti itu. Izin Mas, apakah menghitung GSD dapat melihat pada skala petanya Mas? Harus kayaknya enggak sih Mas GSD soalnya informasi terpisah. Itu nanti bisa kita lihat pas kita ngolah datanya kok Mas. Seperti itu. Mas GCP itu angka koordinatnya atau sekedar gambar? Nanti kita akan lihat pas kita pengolahan. Jadi itu adalah koordinat yang digunakan sebagai referensi seperti itu. Oke, Mas Rid. Oh, masih ada pertanyaan bentar. Izin bertanya, Mas, apakah persebaran GCP jumlah? Kalau GSD enggak, tapi kalau ketelitian iya. Soalnya GSD dan ketelitian itu adalah dua hal yang berbeda. Seperti itu. Monggo Kak Ridwan sepertinya mau bertanya. Izin ya Mas ya, Ya, Eh, silakan Mas. mau tanya terkait penggunaan GCP dan non GCP untuk tingkat ketelitiannya jika wilayah pemetaannya itu di bawah ukuran 50 kali 50, apakah perbedaan untuk misal kebutuhan perhitungan volume itu apa sangat berpengaruh ya Mas? 50-50 apa, Mas? Meter, Pak. 50-50 meter, Mas. Ukuran panjang lebarnya 50 kali 50 untuk area yang akan dipetakan. Nah, itu kita ukur, kita mau menghitung volume di suatu stockpile. Namun, Hmm. untuk efisiensi waktu, pengukuran tersebut tidak menggunakan GCP gitu, Mas. Apakah pengukuran itu bisa dikatakan valid, Mas ya? Aku aku kalau dariku pribadi ya Mas ya. Itu sih aku mungkin akan bertanya dulu Mas sama Mas Ridwan. Itu dia PPK enggak? Enggak, Mas, itu GPS-nya absolut, Mas.
by Iya. drone. Iya mas, berarti kan kayak masih make katakan tanpa ini kan, berarti nggak ada base-nya gitu kan, Enggak Mas, langsung ke satelit langsung aja itu. langsung terima terbang Iya, gitu ya. iya. Nah, nek saran itu menurutku itu masih kurang mas, masih dalam errornya masih mungkin bisa mendekati berapa senti gitu, puluhan masih puluhan senti nek nggak salah tuh. Jadi lebih baik tetap pakai GCP sih mas, tetap GCP itu lebih baik. Atau kalau misalkan masnya pakai Mavic tuh install RTK-nya aja sih mas. Oh iya 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 siap siap. Hmm. Soalnya Mavic 2 Pro belum support nih. Belum support. Ya udah tinggal ini Mas beli M3E Mas. Oh, yes. Bisa iya, bisa chat admin kalau mau pembelian Mas. Oh siap 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 siap. Kopi lagi. Siap siap Oke seperti itu. siap, makasih Mas. Oke, siap. Banyak kok Mas orang-orang dari tambang yang konsul kemarin kayak gitu kok. Iya soalnya buat efisiensi waktu aja sih Mas. Kalau mau Nah, sampel Nah, kalau unit misalkan terlalu gini, banyak. jadi aku punya rekomendasi juga buat teman-teman yang dari tambang. Jadi kalau misalkan yang dari mining ya, kalau misalkan kalian mau monitoring, buatlah GCP itu yang GCP fix. Maksudku nggak usah yang kalian harus kayak masang primak gitu nggak usah. Jadi kayak misalkan kalian masang satu primak tapi untuk katakan 6 bulan ke depan itu nggak masalah, karena lokasinya tetap di sana aja gitu. Yang penting kalian kayak ngemonitoring ini koordinatnya masih aman atau enggak, ada pergeseran atau enggak seperti itu. Jadi kalian ngukur satu kali katakan sehari semalam tuh, sehari semalam untuk titik-titik tersebut katakan 4 di area Stockpile gitu ya. Nah itu bisa digunakan tuh untuk 6 bulan ke depan itu nggak masalah sih. Ini untuk teman-teman yang dari tambang ya bisa seperti itu juga. Jadi nggak yang harus kalian tuh ngukur GCP tiap mau ngambil data foto tuh nggak usah seperti itu. Kayak gitu. Mau ada pertanyaan lagi teman-teman sekalian? Ada Mas. Silakan Pak. Terkait GCP tadi, Hmm? untuk pengambilan data koordinatnya, Hmm? apakah itu sebaiknya dengan metode statik Statik atau Pak. cukup Jelas. dengan metode encrypt ke BO? Oke, Tetap baik, statik baik sih Bang. Pak. Ini dariku. Bang, Aku akan tetap ya. merekomendasikan statik. Kalau untuk ini, Bang, misalnya kita pengamatan dengan encrypt cost, BG, tapi dia Hmm. diamati 1 jam gitu, itu berkualitas nggak tuh koordinatnya? Eh, kalau aku enggak menyarankan sih Pak. Untuk kalau 1 jam tok tuh enggak menyarankan. Hmm. Kalau based on lapangan berapa berapa waktunya Mas Jadi untuk statik tadi? itu ada Bapak bisa lihat bentar namanya tuh Ordo Pengukuran. Jadi ada tuh beberapa peraturan kalau misalkan kebutuhannya untuk apa nih? Itu nanti ada masuk order berapa, order 0, 1, 2, atau 3, atau 4 gitu. Itu ada juga peraturannya. Aku tuh lupa SK-nya, nanti nek ketemu SK-nya tak tunjukin deh Pak. Itu ada kok. Oh ya, baik Mas. Ya, order 00 sampai order 04. Seperti itu. Itu bentar, aku kayaknya. Nah, ini bentar, aku share screen. Udah nemu. Jadi kalau nih misalkan teman-teman ini bisa biasanya dijadikan acuan ya. Kalau misalkan apa namanya eh kebutuhannya itu nanti teman-teman bisa lihat dari sini tuh kayak ada 00, 01, 2, 3 dan 4 kayak gitu. Itu ada juga. Terus kalau survei biasanya kalau aku keseringannya yang 2 atau 3 jam sih Pak biasanya tapi jaring juga dia. Kayak gitu. 2 3 jam tuh itu untuk luasan berapa Mas? Sorry? Untuk tadi kan GCP-nya 2 3 jam. Ah, Itu untuk luasan area berapa hektar tuh? oh, nek timku tuh biasanya kayak udah yang ribuan sih, Pak. Oh, ribuan ya ya. Ya Nggak Mas. yang Kalau nggak yang kami di masih bawah yang ratusan, 200-an tuh udah nggak. ya kalau kami masih puluhan hektar aja. Baru Ah, belajar. oke oke oke. Nek masih gitu nggak apa-apa sih Pak, entry pun nggak masalah harusnya. Iya Mas. Hmm. Biasanya entry Pak.
Siap-siap. Oke, seperti itu. Oke, monggo teman-teman Baik. ada yang bertanya lagi sebelum ini, sebelum kita buka Agisoft-nya. Dunia sangat panas ya Allah. Oke, kalau oke, Kak Pak Haryanto. Mas, mau nanya Mas, Hmm? yang bagus itu untuk pemilihan titik koordinat untuk jadikan GCP itu dari poligon kah atau titik koordinat yang tidak sempurna? Sorry Mas, kecepatan Mas. Mau nanya Mas, Ah, untuk titik koordinat untuk GCP itu ah, ah. yang paling bagus itu menggunakan poligon kah atau menggunakan yang titik yang tidak sempurna? Eh, Kak, makanya ini Mas, kalau foto udara, kalau poligon dan iya, itu kan namanya PTTS dan poligon tidak terikat sempurna ya Mas ya. Itu kan dia sudah beda referensi Mas, itu yang pertama. Jadi itu kan elipsoid sama geoid ya kalau nggak salah ya. Aku koreksi aku kalau salah, aku agak lupa itu materi dulu banget. Jadi kalau misalkan kita menggunakan GPS itu kan kalau nggak salah modelnya dia udah elipso itu. Nah, kalau yang PTTS terus habis itu poligon terikat tidak sempurna atau poligon terikat sempurna itu kan sudah beda referensi Mas. Jadi udah beda gitu loh Mas. Jadi kalau di foto udara GCP-nya memang lebih baik menggunakan GPS. Seperti itu sih Mas. Dan itu GPS itu nanti ada beberapa metode, mulai dari metode jaring, ada radial, kayak gitu. Jadi tetap disarankan, bukan yang poligon terikat sempurna lagi sih Mas. Soalnya kita udah nggak pakai baudit, gitu. Oke Mas, makasih Mas. Hmm, hmm. Tapi walaupun ini Mas ya, walaupun persebaran titik tersebut tuh bisa digunakan. Misalkan A1 sampai 5 gitu, itu tuh bisa digunakan, tapi memang harus kayak menyamakan model dulu, bahasanya seperti itu. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita ngolah data? Oke, udah ya. Oke, sekarang teman-teman bisa dibuka Agisoft-nya. Sudah dibuka? Sudah. Sudah, Pak. Oke, oke, oke. Oh, oke. Nah, teman-teman, buat yang sudah pernah, agak agak disabarkan sedikit, biar kita juga fokus ke teman-teman yang belum pernah ya. Jadi, teman-teman, ini adalah tampilan dari Agisoft. Teman-teman bisa lihat di sini ada menu bar, file, edit, view, workflow, model, foto, orto, dan lain sebagainya. Itu nanti akan banyak yang kita gunakan. Tapi yang paling banyak digunakan itu ada workflow. Di sini teman-teman bisa kita samakan dulu. Di sini mungkin akan beda punya teman-teman. Di sini ada add foto, add folder, ada align, ada dense cloud, ada mesh, ada build texture, ada date model, ada dem, orthomosaic, dan panorama. Aku bertanya, apakah punya teman-teman ada build dense cloud-nya? Iya, Mas. Ada. Punya saya nggak ada workflow-nya, Mas. Nggak ada workflow. Yang samping view, Mas. Mohon maaf, Mas. Ini Ya, workflow-nya di saya cuma ada file, edit, view. file edit view. Udah, Mas. Iya, file, edit, view, tools, help. Itu udah install di crack, udah crack, Mas. Ya, itu cara masukin crack-nya gimana ya, Mas? Kayaknya saya belum masukin crack ya ini ya. Kayaknya iya sih, kayaknya ya. Itu di readme-nya udah ada kok, Mas. Tinggal di paste, copy paste. Di copy paste terus dimasukin ke. Yang keinstalan Agisoft-nya. Oh, siap, siap. Hmm. Yang lain teman-teman sudah ada? Ada, Pak. Ada, Mas. Oke, Nah, Mas. oke ada ya. Nah, oke. Oke, teman-teman, kalau misalkan ketinggalan tinggal diomong aja. Karena pengolahan foto udara itu relatif simple, teman-teman. Tapi agak effort kayak gitu. Laptopnya yang effort ya. Nah, eh
pertama teman-teman silahkan teman-teman di sini. Di sini kalian lihat yang namanya workspace sama Chang. Kalau misalkan nggak muncul, itu nanti berarti di sini. Ini kan kosong ya, teman-teman. Ini kosong tuh. Bisa teman-teman klik view, terus pilih yang workspace. Kayak gitu. Kalau belum ada. Nah, terus habis itu kalian diklik yang ini. Diklik yang workflow, biar kelihatan aja. Yang workflow. Terus di sini ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama itu ada add photos, yang kedua add folder. Nah, add photos ini untuk menambahkan foto aja. Kalau add folder itu sudah masuk ke yang foldernya. Seperti itu. Maksudnya kayak tinggal klik folder gitu. Nah, teman-teman bebas nih kalau orangnya rapih biasanya folder selesai. Tapi kalau orangnya tidak terlalu rapih, makanya yang add photos seperti itu. Nah, kita coba yang add photos dulu. Jadi kita klik add photos, teman-teman. Bentar, ini dataku. Aku tak matikan dulu. Aku sebentar foto. Hmm. Nah, di workflow terus pilih yang add photos, teman-teman. Oke, ya itu biasa. Tidak dari slow itu biasa. Nah, kalian bisa klik yang ini. Ini kan jadi workflow. Terus habis itu add photos. Kayak gitu ya. Terus dicari tempat kalian mendownload data yang kemarin, teman-teman. Nah, ayo di mana? Kalau sudah diblok semua, terus kita open. Seperti itu. Di sini harusnya sudah muncul sekitar jumlah kameranya. Yang tidak ada dashboardnya adanya apa? Boleh di screenshot. Oke, teman-teman yang sudah berhasil masukkan data foto, silahkan komen. Aku minta tolong biar kita bisa melanjutkannya ya, teman-teman ya. Oke, laser scan, boot model, tel model. Oke, nanti teman-teman yang dance cloud, kalau di tempatku dance cloud, pilih yang boot point cloud ya. Oke, nah teman-teman sekalian, jadi kita akan melalui beberapa step. Jadi aku sambil ini ya, sambil nanti pas pemrosesan sambil jelasin. Nah, kalau sudah masukkan semua, teman-teman klik yang workflow, terus klik yang align bodos, yang ini, align bodos. Nah, di sini teman-teman ada beberapa hal yang perlu aku jelaskan. Jadi teman-teman di sini akurasi, di sini ada kualitas nanti line-nya. Jadi line foto itu adalah artinya kita menghubungkan satu foto dengan foto yang lainnya, seperti itu. Nah itu nanti teman-teman bisa milih highest, high, medium, low, dan lowest. Pilih kalau aku hari ini akan milih yang low aja biar cepat, seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau nyoba medium nggak masalah. Terus nanti teman-teman ada yang namanya generic preselection sama reference preselection. Bedanya apa? Jadi kalau generic preselection itu nanti dia akan menjadikan semua bagian foto itu referensi seperti itu. Nah, kalau kita pakai reference preselection itu nanti yang akan digunakan acuan merupakan titik tengahnya seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas tuh mau pakai yang mana. Kalau aku menyarankan itu nanti reference preselection-nya tetap milih yang source seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa hal. Ada yang namanya key point limit sama tie point limit. Nah, key point limit itu apa? Key point limit Mas, itu izin Mas. ya. Halo, izin Mas. Halo.
Ini Mas dijelasin Mas yang pilihan dari reference preselection-nya. Kan ada 3 tuh. Oh iya ya, oke oke oke. Dijelasin sekali lewat aja. Oke oke oke. Oke, aku lupa menjelaskannya itu. Jadi teman-teman di sini ada 3. Yang pertama source, estimate, sama sequential. Nah, biasanya kalau aku pribadi itu langsung pakai yang source saja seperti itu. Nah, kalau estimasi itu dia mengestimasikan nilainya. Cuma aku sendiri kurang tahu bahwasannya sort 2 ini itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kayak kurang lebih nggak yang sebeda itu gitu loh Pak hasilnya. Nah, sequential aku bener-bener yang nggak pernah pakai itu, seperti itu. Jadi, nek aku selalu menyarankan pakai yang source seperti itu, karena yang biasa aku pakai. Kalau estimasi itu aku belum bisa mendefinisikan penjelasannya sih Pak, seperti itu. Nah, Baik, eh, siap, Mas. gimana? Siap. Pokoknya Eh, source yang kita pilih. oke oke. Nah, terus di sini ada key point limit sama tie point limit ya. Jadi key point limit sama tie point limit itu apa? Jadi key point limit itu adalah jumlah titik yang kita ekstrak dari setiap satu foto ini. Jadi foto ini itu bisa mengekstrak berapa titik sih seperti itu. Nah, kalau misalkan key point limitnya itu di 40.000 berarti nanti akan ada 40.000 titik yang dihasilkan dari satu buah foto. Seperti itu. Nah, sedangkan tie point limit apa? Tie point limit itu merupakan sebuah titik jahit antara satu foto dengan foto yang lainnya. Makanya itu kan tadi aku sempat menjelaskan tuh kayak semacam yang namanya overlap setlap. Nah, nilai overlap dan setlap tadi itu nanti akan menghasilkan sebesar 4.000 itu tadi, seperti itu. Lah Mas, apakah ini akan berpengaruh terhadap areanya? Oh, tentu saja teman-teman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan nilai yang lebih tinggi, ya nanti poinnya lebih tinggi lagi dan titik jahitannya juga lebih banyak lagi, seperti itu. Oke. Nah, terus di sini ada exclude stationary type point, ada grid image matching sama adaptive camera model fitting. Silakan itu dimatikan saja. Jadi apa I3 ini? Jadi kalau exclude stationary type point itu kayak mengecualikan kayak beberapa titik-titik gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku selalu uncheck ini semua karena ya balik lagi, aku pernah mencoba terus datanya rusak terus nggak pernah tak coba lagi seperti itu. Jadi silahkan dimatikan aja semuanya kayak gitu. Nah, terus misalkan gini, kalian menghadapi sebuah area yang notabene itu hutan, katakan hutan seperti itu. Nah, kalau hutan itu nanti biasanya teman-teman yang ngambil data yang di hutan itu pas processing itu dia key point limitnya bisa ditambahi dan juga type point limitnya ditambahi seperti itu. Nah, teman-teman silahkan diklik OK saja. Itu nanti akan lumayan makan proses waktu seperti itu. Karena foto udara itu lebih banyak nunggunya teman-teman. FYI aja, FYI. Punya teman-teman apakah sudah selesai? Belum, Mas. Oke, jangan ngopi ya teman-teman ya. Mas, sembari nunggu, Mas. Iya, iya, iya. Worth it Phantom 3 atau Mavic R2? Mending Phantom 3 atau Mavic R2? Iya, untuk pemetaan kecil. Boleh milih Mavic 3 nggak, Pak? Nggak ada duitnya, Bang. Nek gitu berat.
P3 ya Pak ya? Ya, ini pilihannya Mavic Pro, Mavic R2S, atau Phantom 4. Phantom 4 aja sih Pak. Oh, lebih worth it itu ya, Mas? Sebenarnya ini. Jadi kalau sambil menunggu ya teman-teman ya, sambil menunggu proses di laptopku. Jadi kalau misalkan Phantom 4 itu dia usernya harus iPhone itu yang pertama. Karena DJI itu teman Ya, iPhone, teman iOS itu yang pertama ya Pak ya. Kalau ya, misalkan kalau pakai Mavic itu kan dia kontrolernya sudah ada DJI Go-nya tuh, bener nggak Pak? betul. Nah itu sebenarnya udah cukup, cuma aku nggak tahu kenapa kayak lebih enak Phantom sih Pak, karena aku kan pengguna iOS juga ya, seperti itu. Oh gitu. Heeh. Oh, dari pandangan pengguna sini ya. Hmm. Karena lebih enak aja sih Pak menurutku. Hmm. Kalau Mavic Air itu katanya nggak support sama DJI Pilot. Ya kalau yang R tuh kayaknya kurang Pak emang. Hmm. Oke, Mas. Nah, Siap, Mas. oke oke. Oke, sudah Mas. Oh, oke, UTM. Mas bagaimana dengan setting preferensi GPU sebelum dimulai? Contohnya seperti ini. Bukan itu sudah berhasil ya Mas ya? Enggak yang harus kok Mas. Cuma kalau ngejar cepet bisa itu. Pembuatan jalur tergantung drone-nya sih Mas. Kalau misalkan apa dulu nih? Kalau misalkan Mavic ya, Mavic udah pakai DJI Go. Terus kalau Phantom bisa pakai drone deploy atau Pix 4D. Seperti itu juga bisa. Kalau misalkan pakai CHC Vitol itu ada aplikasinya sendiri. Kalau pakai Wingtra juga ada aplikasinya sendiri. Seperti itu sih Mas. Oke. Nah, oke teman-teman. Kalau sudah silakan ke menu refresh di sini teman-teman. Bisa dilihat yang refresh di sini. Oke. Untuk jadi mode gelap tinggal tools terus preference Kak. Temanya ganti di sini. Kalau mau ganti warnanya, aku lebih suka gelap aja sih soalnya. Oke, teman-teman sembari silahkan dibuka di sini. Di reference teman-teman, ini kan koordinatnya masih lat long ya, masih lat itu longitude ya. Itu silahkan dirubah ke 49S. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik yang kalkulator ini, klik yang kalkulator, itu namanya convert reference. Terus pilih yang 49S. Ini WGS 48 UTM 49S kalau nggak ada di sini yang datum transformation parameters cari sorry kalau nggak ada yang di sini terus more itu nanti tinggal teman-teman cari 49S seperti itu Ini menu referensi yang tidak muncul ya, Pak? di sini Pak di bawah. Oh ya di bawah. Mas, WGS, ini di mana posisinya, Mas, koordinatnya, Mas? Pilihan koordinatnya. Ya jadi yang convert ini terus dipilih yang WGS 49S. Itu di dalam apa, Mas? Banyak kali pilihannya. BGS 84 UTM Zone. Kan di sini Pak more tuh. Nah Bapak bisa nyari 49S gini yang ini Di dalam Word Geodetik ya. World Geodetic System yang 1984. Kenapa 984 itu panjang sekali itu teorinya teman-teman. Itu ada namanya proyeksi peta dan yang terkenal itu namanya Pak Rahmat dari UGM teman-teman. Itu sangat ahli beliau. Itu bisa menjelaskan itu. Kalau saya mah cuma memakai aja teman-teman. Ini fotonya kok muncul semua, Pak ya? Kenapa? Fotonya semua
muncul semua fotonya di apa? Di bidang ini. Kan kalau di situ kan cuma satu foto yang muncul ya, Ini yang toh Pak. iya, iya. Ya nggak masalah kok. Oke teman-teman, ini kalau ketemu 49S silahkan diklik OK. Seperti itu. Aku curiga Pak Puji Subianto ketawa. Katinggu pasti. Ada nggak refresh di sini? Pasti. Kalau nggak ada, di view terus pilih yang reference. Seperti itu. Oke, teman-teman pastikan koordinatnya sudah seperti ini. Tampilan foto saya masih beda ini, Pak. Kenapa, Pak? Tampilan fotonya saya enggak sama ya seperti Oh, itu. nah tampilan foto nggak masalah, Pak. Itu nanti aja nggak masalah kok. Oh, iya. Dia masih Apa? bentuk ini file-file foto. Ya, nggak masalah, nggak masalah. Oh, Atau iya. naik kayak gini misalkan juga nggak masalah kok. Oke, siap-siap, Pak. Jadi belum yang senganu itu nanti bisa kok dilihatkan. Nah, silakan fokus ke yang refresh dulu. Jadi gini, teman-teman. Ada yang sudah berhasil? Belum mana ya, belum kelihatan. Mas bisa diulang yang koordinatnya tadi berapa Referensi ya? belum ada ya? Nah, jadi kalau mau ngulang, kan gini kan teman-teman kan tampilannya gini ya, Mas Ian ya. Nah, Hmm. terus pilih yang refresh di bawah sini. Oke, sudah. Nah, refresh yang di bawah sini, terus nanti teman-teman klik yang logo kalkulator ini. Klik yang logo kalkulator, terus kita ganti more, dicari tuh 49S. Kita klik, kita oke saja seperti itu. Terus kita oke. Otomatis dia akan merubah kok. Seperti itu. Masih progres, Mas. Oke. Tadi udah ya, Mas Alfian. Belum dapat chord-nya. Oke. Nah, Izin tanya Mas, hah? izin tanya Mas. Ya, Itu tadi koordinat sistemnya pakai yang apa Mas ya? Saya tadi kelewat tadi. 49S UTM. Oke oke, terima kasih. Oke. Oke, yang sudah boleh bersuara di room chat. Ada gak? Refresh Nggak ya, mungkin nggak ada refresh. 49S tuh, Kalvian. Jadi di sini Kak, di ini kan more ya. Nah, dicari tuh 49S. Itu pasti ketemu kok. Pasti, nggak mungkin nggak. Ini tampilan ini belum ada ya, Pak. Referensi dengan workspace tidak kelihatan nih di bawah. Sorry Pak, Works ini yang referensi dengan ini belum belum kelihatan di menu saya. coba di screenshot aja Pak. Oh iya. Tak lihat di ini. Turun share screen. Ya. Nah ini Pak, tidak kelihatan nih. Tidak Di kelihatan room ya? chat, kirim room chat aja Pak. Ya. Oke. Ya, kirim. Oke, mana? Oke, untuk teman-teman yang sudah, sementara yang sudah dulu aja. Nanti aku akan ngulang buat teman-teman yang tertinggal ya. Seperti itu. Iya nih Pak, ini Nah, nggak ada ini UTS-nya. nah, buat teman-teman yang sudah, itu nanti silakan diklik ini. Diklik yang pojok sini. Itu namanya input reference. Terus pilih 4 GCP yang kemarin itu. Seperti ini. Nah, yang ketinggalan nanti teman-teman tetap aku bantu, it's okay. Nah, teman-teman tolong akurasinya diancek, rotasinya juga diancek, akurasinya juga diancek. Itu sering banget terjadi. Seperti itu. Terus labelnya 2, 3, 4 dan 5. Seperti itu ya. 2, 3, 4 dan 5. Tak screenshot. Ini buat acuan teman-teman yang tadi sudah berhasil, yang belum nanti tak bantu habis ini.
Itu sudah saya kirim ya teman-teman ya. Sudah saya kirim. Nah, terus nanti teman-teman tinggal di klik OK saja. Gimana? Mas bisa diulang sebentar Mas tadi pas masukin ini. Oh, jadi kita input yang pojok sini, Mas. Import reference namanya. Terus pilih yang GCP yang sudah di-download. Sudah ada kan? Nah, kalau sudah, ini teman-teman, samakan dengan ini. Tulung. Tulung samakan dengan ini ya. Di-uncheck semuanya yang ini. Terus labelnya 2, Estim 3, Northing 4, dan Altitude 5. Seperti itu. Jangan lupa koordinat sistemnya 49S. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk label 2 di sini artinya cuma untuk labelnya teman-teman ya. Kalau misalkan 3 itu kan nanti koordinat X-nya, kalau northingnya itu nanti Y-nya, dan altitude-nya nah itu nanti ketinggiannya, seperti itu. Oke, terus habis itu diklik OK ya teman-teman ya. BTW yang tertinggal nanti dulu setelah kita ngeproses download, biar nanti yang aku fokus ke yang tertinggal ya. Biar teman-teman sambil nunggunya sambil berproses gitu. Sudah berhasil ketemu dan sudah memasukkan teman-teman? Kak Ahmad Rizamil. Dah, Belum Pak, ini WGS 84-nya. UTS 94-nya ini enggak ketemu. nggak ketemu. Mm-mm. WGS 84 plus MSL height paling bawah. Oke, mungkin salah satu yang belum ketemu deh. Salah satu, silahkan share screen biar biar yang lain tahu. Tadi siapa yang belum ketemu WGS? Saya Pak, Ahmad Jamil Pak. Oh, iya, oke, silahkan Pak. Mungkin bisa share screen dulu. Jangan matikan aja, jangan mungkin dulu. Pak Rizamil boleh share screen? Sebentar Pak, saya beda device nih Pak. Oh, oke, oke, oke. Teman-teman yang sudah masukin BM boleh di room chat, silahkan bersuara. Sudah. Wah, sudah siap. Kalau yang sudah bisa georeference, monggo di georeference ya, yang bisa. Oke, teman-teman yang belum nemu koordinat Pak Catur, mungkin Kak Catur bisa share screen, atau Pak Muzamil udah bisa. Halo, Kak Catur. Ini gak ada, aku tak lanjut loh teman-teman. Oke, sepertinya aku lanjut aja. Oke, jadi teman-teman, kalau yang sudah muncul, nggak muncul nggak apa-apa, oke. Ya, pokoknya tanda keberhasilan itu adalah BM1, 2, 3, dan sebuah BM1 GCP semuanya sudah muncul. Itu tandanya sudah berhasil seperti itu. Nah, sekarang teman-teman yang ketinggalan bentar ya. Ini teman-teman bisa oke. Sebentar ya. Jadi teman-teman yang sudah berhasil memasukkan data untuk yang BM1, BM2, dan BM3, dan lainnya,
itu nanti yang BM1 klik kanan, terus habis itu filter photos by marker. Seperti itu. Jadi klik kanan, terus filter foto by marker. Nanti dia akan muncul teman-teman kayak gini. Di BM1 tak ulangin lagi, klik kanan, pilih filter photos by marker. Nah, di sini ada 8 foto Mas yang perlu ditandain berapa. Nah, kalau kayak gini yang perlu ditandain itu cuma cukup 3 saja, teman-teman. Lah, kenapa 3? Karena nanti akan saling tarik-tarikan kalau terlalu banyak. Dan itu mengurangi ketelitiannya. Seperti itu. Mas, ulangi Mas. Apa Mas tadi Mas penjelasannya Mas? Eh, penjelasannya, Pak. Ya, yang barusan tadi. Jadi kenapa kok kita cuma 3? Itu karena nanti kalau terlalu banyak antar fotonya akan tarik-tarikan, Pak. Dan itu kurang baik seperti itu. Nah, itu kan tadi baru BM1 tuh. Lakukan ke semua BM dan GCP. Jadi kalau BM2 klik kanan terus filter foto by marker. Nah, itu kan kayak dia masih di sini tuh. Nah, itu digeser ke tengah-tengahnya, teman-teman. Ke tengah-tengahnya gini. Ke tengah-tengahnya gini. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan seperti itu. Tetap tenang teman-teman yang tertinggal, aku masih di sini kok. Jadi kalian bisa bertanya nanti seperti itu. Ini aku selesaikan dulu, biar teman-teman yang tadi berhasil sudah melanjutkan dulu. Nah, oke, lakukan ke semua titik ya teman-teman ya. Kayak gini. Nah, ini klik kanan, filter putus by marker. Terus tiap marker ini ditekan, terus tarik tahan ke tengah. Seperti itu. Sampai dia benar-benar ada di tengahnya. Kayak gitu teman-teman. Oke. Oke, yang sudah berhasil masukkan silakan dicoba. Kalau belum, nanti tanya aja seperti itu. Mas, izin tanya Mas. Hmm? Ini yang punya saya ini titik GCP nggak mau dipindahin Mas. Nggak maunya gimana, Pak? Nggak mau di move dia. Misalnya gini, diklik toh, Ya, kan berubah jadi gini. oke saya coba Mas ya. Ah, Ah ya bisa Mas. Thank oke. you. Oke, yang lain, yang lain. Yo, yang tadi ketinggalan. Oh, Mas, kalau BM1-nya nggak keluar gimana? Nah, kalau nggak keluar, itu tadi kemungkinan gini. Jadi, sekalian tak ulang input reference. Jadi gini, di input reference kan kalian sudah milih tuh. Nah, itu nanti start importnya coba diganti row 1. Seperti ini. Itu nanti harusnya sudah muncul, teman-teman. Kalau nggak muncul, Mas, aku udah input tapi nggak muncul lah. Itu teman-teman di ini, biar barangkali kayak gini ya. Itu diklik aja. Nanti dia akan muncul. Seperti itu, teman-temanku. Mas, Ya? izin. Tadi kan Mas bilang cukup 3 aja. Jangan Hmm. lebih. Nanti dia tarik-tarikan nggak teliti. Hmm. Itu maksudnya foto yang sama, cukup 3 aja yang di georeference gitu ya Mas? Nggak, misalkan gini, Mas. Misalkan kan BM1 ya, Mas ya. Terus kan Ya, kita vital foto by marker dan ada banyak tuh. oke. Nah, itu cukup kayak misalkan 3, Mas. Atau 4 seperti itu. Itu Oh kenapa kok kayak gitu. gitu? Soalnya memang dari based on data lapangan, itu nanti kalau misalkan kita mengoreksi ini semua, itu nanti kesalahan persennya lebih banyak, Mas. Jadi kita mereduksi kesalahan blundernya itu dengan cuma menyeleksi kayak sekian titik aja biar nanti yang lainnya itu terkoreksi oleh titik yang sudah kita referensi gitu aja sih, Mas. Oh, berarti based on lapangan, misalnya kita filter foto by marker, itu Hah? maksimal 4 aja ya Mas ya? Yang Eh, digeser ya? lebih tepatnya 1/3 dari jumlah foto sih, Mas. Oh, 1/3. Nah, Baik, baik. misalkan ini kan tadi berapa tuh? Lah itu tak buat
berapa gitu. Soalnya yang lain tuh pasti menyesuaikan kalau udah 2. Oh gitu. Nah, kayak gitu Mas. Lah nanti Siap, 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 efeknya siap. efeknya bakal kelihatan kok Mas setelah ini ya. Setelah kalian sudah menyelesaikan datanya, itu nanti akan kelihatan banget kok. Iya. Oke. Tadi saya tarik semua, Mas. Hmm. Aman, aman, aman. Ya, siap, siap. Oke, teman-teman yang sudah menandai, ada garis merah itu kenapa? Garis merah apa, Kak? Mas, satu lagi, Mas. Apa? Ini kan GCP-nya belum warna hijau, masih putih kan. Tapi dia udah duduk di atas GCP-nya, benderanya. Memang seperti itu ya? Gimana, Pak? Markernya ini, bendera, Hah? dia Hah? posisinya udah pas di titik GCP-nya, udah pas di tengah-tengah Hah? untuk Hah? GCP 2. Hah? Ya udah, nek udah Apakah pas di tengah nggak usah, Pak, berarti. memang seperti itu ya datanya? Hah? Aman-aman Siap, aja. siap. Oke, nanya aja Mas, kok udah duduk ya? Oh, Pak Tengku itu salahnya belum dipindah ke UTM, Bapak. Oke, teman-teman tadi yang belum berhasil pindah ke UTM siapa? Enggak, Pak. Pak Tengku itu belum di-convert. Itu aku yakin. Kalau di-convert itu pindahnya di sini. Mungkin Pak Tengku mau share screen, Pak. Bentar. Bentar ya teman-teman yang lain ya. Oke, sebentar. Oke, oke, oke. Untuk teman-teman lain yang filter foto biomarkernya sudah, silakan di komen. Kalau ada yang 5 nanti aku lanjut sebentar. Nah, silakan di klik convert-nya, Pak. Nah, itu di WGS. Oke, terus di oke, Pak. Ah, dia masih muncul Sigma sama North Sigma. Kenapa ya? Oh, Dari kemarin saya coba ini sih, yang hmm. terkendala dari kemarin. Jadi dia nggak Oke. muncul koordinatnya di sini. Ya, soalnya itu Pak tadi belum berubah sih Pak. Coba di lagi Pak. Hah? Kan Kan UGM, udah pas 9 nih. Iya. 49S ya udah Ya. benar. Terus harusnya bisa. Kemarin saya terkendala ini sih, saya coba-coba sendiri ya. Karena nggak muncul koordinat ininya sih. Oh iya, oh I Eh, see. Mungkin coba. Hmm, Saran saya itu diulang, Pak, import import ininya. Sebelum import poin, fotonya itu di transformasi ke WGS 84 dulu, Pak. Kemarin saya juga kayak gini. nah itu BM-nya coba dihapus Pak. BM-nya dihapus semua dulu. Semuanya dihapus. Klik kanan, remove markers. Nah, terus diubah Pak. Baru diubah sekarang. Ya, udah. Itu udah kok. Oke. Masih Berarti nggak belum bisa ya? ya? Iya. Gimana kemarin? Adakah yang alami hal yang sama teman-teman? Yang tadi yang siapa yang katanya tadi Siapa ubah tadi Mas yang ngomong? ubah foto di mana? Saya Di ini sih, import. Mas. Saya align ulang sih, Mas, itu. Jadi Oh, sebelum import import apa poin itu udah hah? ditransformasi dulu ke WGS. Sebelumnya itu kan masih pakai eh, masih belum UTM ya itu fotonya, Hmm, koordinat fotonya. Itu hmm. ditransformasi ke UTM dulu baru import ke ini Oh, apa koordinat UTM. Soalnya koordinat BM itu kan udah koordinat eh, UTM ya. Jadi mungkin ke ah. errornya di situ sih. Coba Mas itu di oke aja Mas. Yang ini oke aja. Enggak, itu dibiarin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas. Line. Di line aja Mas. Jalan Berarti aja kan berarti ini. kemarin tuh Oh, ya Mas, itu jangan langsung. di line dulu, Mas. Ah, jadi Oh, Di reference dulu, baru di line. Jadinya saya juga pernah kayak gitu, Mas. Jadinya di import dulu, baru reference, baru diganti koordinat, di-convert dulu. Nggak bisa langsung soalnya. Beberapa kali saya juga sering kayak gitu, Mas. coba Mas itu yang kalkulator Mas ke yang kalkulator. Coba ganti UTM gitu. Terus oke. bisa Nah, juga sih belum ya kayak Mas ya. belum. Terus coba ke yang setting itu Mas, yang setting kanan itu. Ya.
Nah, itu kamera reference. Terus ya itu udah bener. Markernya juga dicentang, Mas. Nah, coba di oke. Masih belum bisa ya? Hmm. Ya udah nggak apa-apa Mas, untuk yang lain aja dulu. Nanti takutnya Oke, oke. susah ya. Nanti Mas chat nomorku aja, Mas. Oke Mas, makasih Mas. Nah, oke, oke, oke. Habis ini chat nomorku. Oke, teman-teman yang sudah berhasil sampai sini, teman-teman yang lain. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik yang ini. Sama ini ya, teman-teman silakan ini diperhatikan. Di sini ada error. Ini kan masih 4 meter ya, teman-teman ya. Sama di sini ada error pixelnya 58 pixel tuh. Nah, silakan diklik yang ini. Namanya update transform. Silakan diklik. Nah, berarti sekarang errornya sudah di angka 0,008 sama error pixelnya di angka 1. Seperti itu. Nah, kalau sudah, yang wajib dilakukan itu nanti adalah yang bintang ini, yang optimize kamera. Jadi nanti biar fotonya menyesuaikan si GCP-nya itu tadi. Tapi ini tolong dibuat default aja. Aku nggak pernah nyeting ini karena dia otomatis kok. Walaupun beda ya, tinggal di oke saja. Seperti itu. Itu nanti dia hasilnya akan lebih teliti lagi. Jadi update, terus nanti optimize kamera. Seperti itu teman-teman. Mas, tadi kan masih 4 meter, terus berubah jadi 0, apa Mas yang ditekan Mas? Yang pertama yang update ini Pak, update transform yang di sini. Oh ya, oke, oke. Hmm. Jadi update transform itu ini ya proses untuk membuat foto menyesuaikan dengan kok apa GCP kita tadi seperti itu. Dan ini untuk optimize itu untuk membuat foto yang lain mengikutinya seperti itu. Jadi update terus klik yang bintang ini tadi yang optimize kamera itu tadi. Oke, sudah teman-teman yang anu klik-klik doang kan? Sudah toh? Oke, good. Nggak perlu sama teman-teman, nggak perlu sama denganku. Karena aku udah biasa aja, makanya kecil gitu aja sih. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah, silahkan teman-teman klik workflow, terus pilih dance cloud. Kalau punya teman-teman itu bisa point cloud. Seperti itu. Aku coba pilih yang low aja, biar cepet juga. Nah, terus di sini ada di filtering teman-teman. Jadi ada moderate, mild, sama agresif. Kalau moderate itu untuk yang kayak ada pohon, ada tangan kosong dan sebagainya itu moderate. Kalau mild itu lebih banyak yang area kosongnya. Kalau agresif itu yang perbedaan elevasinya tinggi. Itu digunakannya seperti itu. Jadi aku pilih yang moderate aja. Ini centang satu aja. Aku nggak pernah otak-atik ini teman-teman. Tinggal diklik OK saja seperti itu. Bisa diulangi Mas, ini gunanya apa aja Mas yang itu Mas? Yang oke, masih proses Mas. Tapi seingatku aja ya Mas ya. Jadi itu nanti teman-teman bakal, oh aku bisa ding, aku bisa nggak bisa. Bisa nggak ya? Bentar. Aku cuma meh jelasin ini aja ya. Aku cuma meh jelasin yang dance cloud aja. Nah ini. Jadi eh teman-teman ini kan quality jelas quality point cloud-nya. Kalau di filtering itu untuk kedalaman filternya itu bisa dimatikan. Nah, mild itu digunakan untuk yang areanya itu lapang kalau bisa. Terus habis itu moderate itu untuk yang areanya tuh ya lumayan beragam sama agresif seperti itu. Agresif itu untuk area elevasinya apa namanya? Elevasinya itu terlalu banyak seperti itu, perbedaan elevasinya.
Kalau build dance cloud nggak ada, silahkan pilih build point cloud kalau nggak salah. Kalau tidak salah build point cloud ya teman-teman ya. Silahkan milih pakai yang itu. Bisa? Ya, yang point cloud. Mas optimize kamera checklistnya. Buat default aja Mas. Mas Eko Bamban juga buat default juga. Oke. Nunggu Mas, nanya Mas. Ya. Tadi kan yang kita pilih eh, low kan settingannya. Aku low aja sih Mas biar cepet. Laptopku tuh lagi Ya, nurun dari performanya ya Mas. Makanya aku pakai low. kalau based on lapangan itu berpengaruh nggak terhadap presisi ortofotonya nanti? Oh jelas sangat berpengaruh Mas. Kalau terutama kalau Oh misalkan gitu. Mas ketemu ini meleot-meleot itu ghost effect kan namanya kalau bahasa akademisnya ya. Ghost effect. Itu tuh ngaruh juga Mas. Siap, siap, siap. Thank you Mas Tengku sudah mengingatkan anak-anak. Teman-teman yang ketinggalan tadi sampai mana? Ini aku agak lama kok. Aku bisa menjelaskan. Kalian bisa nanya sekarang teman-teman yang ketinggalan tadi. Izin Mas, Hmm? ya saya ketinggalan dari awal tadi karena Aji Shopnya agak bermasalah. Oke, oke, oke. Mungkin nanti saya japri Mas atau saya nonton rekaman ulang saja ya Mas ya. Kalau Ah, misalkan tanya jawab di sini kurang memungkinkan kayaknya. boleh, boleh, boleh. Silakan Mas, silakan. Aku nomorku ada ya. Bentar aku chat di grup Alam Syekh di sini. Itu nomorku teman-teman kalian bisa bertanya kepadaku apapun itu terkait masalah foto atau Mas apa ada proyek gede nih Mas. Nah, gitu nggak masalah. Terutama ini bapak-bapak yang ada di sini kalau butuh proyek yang bisa mengerjakan atau butuh training untuk instansi silahkan. Promosi guys. Masuk, Mas. Nah, Siap, siap guys. Pemda-pemda ini barangkali butuh training silahkan hubungi saya, monggo. Siap, siap Mas. Nanti dipromokan. Oh siap. Kantornya di Jakarta ya Mas? Jogja saya Pak. Oh di Jogja. Kalau Siap, mau ke siap, Jogja, misalkan kunjungan dinas, kami juga siap menerima itu. siap. Kemarin kantor aku ada akuisisi foto udara dengan PT Aksa, Aksa Tech, Mas Dede. Oh, besok sama Aksara aja Pak. Ya, Promosi. siap, siap. Itu Kalau saya gitu, sudah ngecek di grup ya teman-teman ya. Itu kalau teman-teman, ya itu grup pelatihan apa namanya grup di Indonesia itu boleh teman-teman pakai sampai kapanpun itu. Itu tidak akan dihapus kok grupnya. Punya aku lama ya, laptopku kemarin habis jatuh jadi kayak agak lama gitu. Untuk seri Mavic, ya Mavic 3 aja masih yang nggak enterprise. Oh iya, aku eh ini juga teman-teman. Jadi kalau di tambang ya teman-teman ya, itu aku sekarang sudah menyarankan untuk menggunakan foto udara multispektral juga. Karena kemarin kami juga baru ngajar di Antam dan itu ya bukan yang palsu itu ya. Kita terlepas dari kasus yang itu. Kita coba profesional. Itu mereka juga udah mulai beralih ke penggunaan kamera multispektral juga. Itu
nanti lebih keren kok teman-teman. Ini sembari aku ini ya, sembari aku apa ngolah ngolah dataku yang lama itu. Hmm, ini. Jadi aku tuh punya contoh teman-teman. Bentar. Aku punya contoh itu adalah ini Agiso juga foto udara juga. Jadi gini teman-teman, ini adalah foto udara. Ini foto udara ya BTW. Ini namanya foto udara multispektral teman-teman. Jadi foto udara multispektral itu nanti kayak citra satelit teman-teman, di mana kita bisa mengkomparasi antar bandnya. Jadi kalau misalkan mau NDVI dan lain sebagainya, itu ada juga di sini seperti itu. Itu ada juga seperti itu. Oke, sembari proses sih. Teman-teman yang sudah berhasil, ini mesti yang sudah tuh laptopnya bagus ya. Izin bertanya apabila tidak ada GC. Oh ya, sorry Mas Geraldo. Kita ketemu. Sebenarnya tuh nggak yang harus GCP secara real kita ngambil data ya Mas ya. Cuma GCP itu kan ada Primark Mas. Artian Primark itu kan sudah kita anggap sebagai lokasinya di situ. Terus nanti pas apa elevasinya juga udah diketahui juga. Cuma kalau misalkan di datanya Masnya itu ya notabene sudah dapat X, Y, dan Z-nya itu Mas percaya dengan itu, misalkan di pojok bangunan nih, ya itu nggak masalah sebenarnya, itu nggak masalah. Cuma nanti pas georeference-nya itu tadi, itu berarti harus di pojok kayak gitu sih Mas. Tapi kalau Mas pin lokasi cerita di Google Earth itu sama sekali tidak aku rekomendasikan karena lebih jelek Mas malahan daripada foto udara ya. Google Earth itu lebih jelek seperti itu. Ketelitiannya tuh kurang lah bahasanya. Seperti itu, Mas. Oke, teman-teman yang ini sudah memunculkan ini, let me know. Yang sudah sampai sini, build dance cloud-nya. Halo, yang sudah sampai sini teman-teman? Sudah ya? Belum, Oke, Mas. apa? Belum. Oh, masih proses, Mas. Iya, masih proses, Mas. Oke, yang sudah teman-teman sekarang ya nggak apa-apa sambil menunggu ya, sambil ngeliat ya. Kalau teman-teman yang sudah itu nanti bisa diklik yang ini teman-teman, rectangle selection. Itu untuk kayak semacam ngapus noise yang ada di bawah sini. Jadi kita nyeleksi gini, terus di delete seperti itu. Itu juga bisa teman-teman. Terus itu silakan dihapusi. Nah, khawatirnya naik kayak gini nanti akan kita gunakan untuk menghapus noise-noise yang kayak notabene nggak kelihatan. Misalkan gini, itu gini, barangkali ada. Terus nanti kayak misalkan di atasnya gitu, barangkali ada juga. Jadi itu yang kita gunakan ya teman-teman ya, untuk membersihkan. Begitu pula kayak gini, ini kan air tuh. Ini noise semua ini bagiku ya. In my opinion ini adalah noise. Kita juga pakai free from selection. Itu bisa juga kayak gini. Itu nanti kita hapus seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita delete saja. Seperti itu teman-teman.
Biar apa nanti kalau misalkan kita membuat DTM ataupun membuat DEM itu datanya itu bagus. Karena ini air itu kan kayak susah kan untuk mendapatkan sebuah data seperti itu. Nah, ini dihapusin aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Delete pakai tombol delete aja, Pak. Seperti itu. Oke. Ya, ini aku hanya mencontohkan saja. Kalian nanti bisa mencobanya ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Yang sampai sini. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu di-save dulu file, terus save. Untuk save-nya, silakan kasih nama apa gitu. Nah, yang sudah di-save silakan teman-teman. Yang sudah mencoba, guys, aku jangan dikacangin. Ya sih, jangan kacangin aku, Yos. Mas, ini tujuan kita, izin Mas, Ya, ya. tujuan kita ngapus-ngapus si ini itu pengaruh ya dengan presisi lokasinya. Enggak, Mas. Jadi kalau kenapa kita ngapus, sebenarnya ini tuh pembiasaan buat rekan-rekan semua kalau misalnya kita ketemu noise ke depannya, Mas. Seperti itu aja sih, Mas. Misalkan nanti ada titik-titik di sini gitu ya. Wah, ini harus dihapus nih. Nah, itu bisa juga nanti di delete. Seperti itu sih, Mas. Jadi lebih ke pembiasaan aja kayak gitu. Kalau air tadi dia pengaruhnya ke apa itu Mas? Oh, air tuh full noise, Mas dia. Itu pengaruhnya ke altitude DSM, DTM. Lebih ke DTM-nya sih, Mas. Cuma kan air kan nggak butuh ya, Mas ya. Kan mereka nggak bisa juga tuh. Mm. Itu nanti bakal kelihatan kok, Mas. Jadi kayak misalkan nih, kalau air ini data airnya tuh masih ada, itu nanti DTM-nya tuh akan menurutku kurang, Mas. Kurang banget. Karena dia akan belekuk-belekuk ke dalamnya itu loh. Siap. Seperti itu. Mas, izin nanya, Mas. Ya. Eh, kalau misal itu kan yang di air itu di poin cloud-nya dihapusin semua tuh kan. Ah, Nah, itu nanti terus berpengaruh nggak tuh kalau ke ortonya tuh, ke hasilnya, ke apa? Ortonya? ke hasil ortonya tuh. Enggak, Mas. Enggak Nanti masalah kok. tampilannya masih tetap ini gitu ya, masih ada gitu ya. Iya, masih tetap. Cuma Seperti berarti itu, itu Mas. untuk DTM routing aja ya berarti ya. Betul, untuk DTM-nya tadi. DTM dan DEM lah bahasanya. Seperti itu. Oke, Oke. teman-teman kalau sudah, silahkan teman-teman ke yang workflow, terus pilih build them. Kalau teman-teman nggak bisa nge-build them, itu tandanya belum di-save. Cuma itu aja. Real ini teman-teman. Nah, ini silahkan di build them, terus langsung oke aja. Cepet kok kalau build them tuh. Untuk build mesh sama build tile model tuh dilewatkan ya Mas Nah, ya? kenapa itu dilewati kan Pak? Mesti kan gitu. Banyak muncul pertanyaan tuh. Kenapa sih Mas mesti dilewati? Nah, jadi untuk yang build mesh, build model itu lebih banyak digunakan untuk pemodelan 3 dimensi, Mas. Karena dia Siap. Baik. mengutamakan tekstur sih, seperti itu. Siap. Kalau foto udara tegak mah, dance cloud, dem, orto, Pak. Itu lebih enak, damai, tenang, tidak lama, seperti itu sih. Nah, ini adalah datanya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini tanda kayak gini tuh berarti ada air yang belum kita hapus, teman-teman. Seperti itu ya, tandanya. Ini juga, terus ini juga tuh. Jadi di sini tandanya ada noise saja.
Kayak gitu ya teman-teman ya. Yang udah jadi dem tong, tolong kasih tahu aku. Kak Melakton. Melanton. Nah. Udah sampai Mas, mana Kak? halo Mas, izin, izin Mas, banyak tanya Mas. Aman. Ini kan ada di Buildem, parameter, source data. Hmm. Ini nggak ada kita rubah-rubah ya, default aja ya. Enggak, Pak. Itu jadi source datanya tetap Dance Cloud. Kalau point class all itu sebenarnya nanti ada sih, Pak. Cuma nanti aja di akhir kalau cukup waktunya ya. Jadi kalau poin itu nanti kita bisa menyelek jenis-jenis poinnya, apakah dia ground atau low vegetasi dan lain sebagainya sih gitu. Jadi membuat DTM dan DSM di Agisoft-nya tuh bisa sebenarnya. Tapi kita tadi pilih yang all aja karena kita membuat DSM-nya seperti itu. Oh iya, jadi teman-teman apa itu DTM dan apa itu DSM? Nah, nanti akan saya jelaskan. Pas kita ngolah foto udaranya, karena itu prosesnya lebih waktu juga. Tapi yang sudah sampai DEM ada Mas, izin tanya ya. ini Mas. Nah, Kok punya saya jadinya kayak gini Mas ya beda? Coba saya kirim gambarnya di iya, room chat ya. Oke. di room chat aja, teman-teman. Mas, itu kan ada keterangan ketinggian ya Mas, yang beda warna ya. Hmm, Biru, biru hijau merah. hmm. Itu ketinggiannya real ya Mas? Eh, iya, based on lapangan real. Seperti itu. Oh, Kak, oh ya, Kak Saina. Jadi gini, Kak. Jadi kali teman-teman kalau misalkan tampilannya masih di sini, terus ada, sorry, bukan ini. Ada, bukan ini juga. Bentar. Bu, hmm, ini. Kalau kayak gini, itu berarti kalian bukan berarti salah kok. Kalian bisa diklik-klik yang ini kok. Yang di sini diklik-klik. Kayak gitu. Terima kasih Mas. Ya, bisa kan? Oke. Betul. Jadi kalau oh ya, teman-teman kalau yang sudah buat dem, ini make it otomatis aja di workflow. Terus build auto mosaic, surface-nya kita pilih demnya ya. Terus kita oke saja. Itu nanti akan ngebuat ortofoto. Nah, sekarang aku pengen menjelaskan tadi kan kita apa sih DTM, apa sih DSM, dari tadi kita ngomong itu ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ya ini aku akan menampilkan visualisasinya. Sebentar. Jadi, apa itu DSM dan apa itu DTM? Nah, kalau DSM, teman-teman, itu adalah Digital Surface Model atau model permukaan digital, di mana objek yang berada di atas permukaan tanah, misalkan rumah, pohon, terus tanaman-tanaman, mobil, dan lain sebagainya itu dia dimodelkan. Jadi, dia akan berbentuk seperti gambar yang ada di samping kanan ini. Dia akan berbentuk seperti ini. Dia akan berbentuk seperti kotak-kotak. Karena dia merepresentasikan bangunan yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan kalau DTM itu kepanjangan dari Digital Terrain Model atau model terrain digital yang hanya memodelkan bentuk permukaan tanah menjadi model 3 dimensi. Makanya teman-teman bisa dilihat di sini tidak ada objek bangunan di atasnya seperti itu. Jadi kalau ditanya apa itu DSM itu permodelan yang dia model permukaan bumi yang ada bangunannya. Sedangkan kalau DTM itu cuma tanah aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu perbedaan mengenai DTM dan DSM. Seperti itu. Oke, ini prosesku lama, 16 menitan. Semoga nggak beneran. 16 menit. Mas, kalau orto mozaik kan itu kalau ada orang awam kan filenya itu kan Hmm? tip, tip kan, geotip. Betul.
balik ke DSM DTM tadi itu filenya itu formatnya apa, Mas? Kalau itu TIFF juga kok Pak dia. Oh, tip juga. Ya sama-sama TIFF juga. Sebenarnya ada format lain kayak ASCII gitu-gitu tuh ada. Cuma yang paling universal itu kan .tif ya Pak ya. Berarti berarti satu file itu dia mengandung nilai DSM atau DTM-nya ya, Mas? Enggak. Sebenarnya gini Pak. Jadi kita akan ngomong jenis data dulu ya teman-teman sekalian. Jenis data di dalam geospasial itu kan ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya data vektor dan juga ada data raster. Nah, data vektor itu seringkali berbentuk enggak sih, emang mutlak. Data vektor itu ada 3 jenis data di dalamnya kayak point, line, dan juga luasan. Nah, sedangkan data raster itu kan sebuah data yang tersusun dari kotak-kotak ini, kotak-kotak bisa teman-teman lihat kotak-kotak ini. Nah, itu tersusun dari pixel, teman-teman. Jadi kalau misalkan perbedaan antara data vektor dan juga raster itu kan komposisi datanya tuh. Kalau data raster itu kan kotak-kotak kecil yang tersusun dengan sangat rapi. Nah, memben yang kotakan itu tadi itu cuma punya satu nilai aja. Jadi kalau misalkan satu kotak ini katakan ketinggian tertentu gitu. Nah, itu data raster itu dalam format .tif. Kalau misalkan data vektor itu kan formatnya ada banyak kayak misalkan SHP, ada SHP terus ada SVG, terus habis itu ada apa lagi aku lupa. Pokoknya kalau raster itu ada .tif, .jpg, gambar, .png, dan lain sebagainya seperti itu tuh ada kayak gitu. Kayak gitu Mas. Jadi setiap data .tif itu dia merupakan data raster yang merepresentasikan nilai tertentu sih Mas. Aku akan ngomongnya seperti itu. Paham nggak Mas maksudku? Lumayan, Mas, lumayan paham. Oke. Lumayan. Walaupun dikit aja nggak apa-apa. Makasih banyak. Oke. Permisi Mas Nanti, Alam, oh iya Mas, mau nanti kita juga ngekstrak data DEM dan juga data ortofoto kok. Baik, Mas. Gimana? Tadi ada yang permisi mau nanya? Mas Alam mau Hah? tanya Mas. Kira-kira Ya? suara saya putus-putus nggak ya Mas? Aman. Aman. Saya mau tanya ini Mas, buat yang tadi masalah Ghost Effect. Nah itu kira-kira tadi kan udah dijelasin juga, cuman tadi saya lagi mungkin bisa dijelasin. Sama mau tanya juga, saya juga udah lumayan pernah juga untuk masak ada yang namanya Ghost Effect itu. Itu pertamanya itu karena kenapa? Terus yang kedua sama ini Mas, kira-kira kalau misalnya Ghost Effect itu pas lagi kita build demnya itu dem slot apa? Kita demnya itu bukan dari DSM tapi dari groundnya. Itu kira-kira bisa menyelesaikan Ghost Effect itu. Terus sama satu lagi Mas mau tanya, kalau buat misalnya gini Mas, kita misalnya buat foto darah pakainya Hmm? koridor. Koridor itu yang buat ini loh Mas, buat pemantauan kayak sutet kayak gitu tuh kira-kira buat itunya gimana ya? Buat jalur terbangnya apakah dia bikin jalur terbangnya bisa sampai dua lapisan atau kita hanya satu kali aja itu cukup. Soalnya ini sebenarnya pertanyaan ini sih Mas, apa namanya? Pertanyaan dari teman saya yang buat masalah koridor itu kira-kira dari Mas Alam udah pernah atau bagaimana Mas? Itu kira-kira Oke. seperti itu aja sih Mas. Oke. Siap. Thank you, Pak. Jadi ada dua pertanyaan. Yang utama adalah yang pertama Ghost Effect, yang kedua itu adalah koridor ya, Pak ya. Nah, perihal Ghost Effect, jadi Ghost Effect itu kan sebenarnya faktornya banyak ya, Pak ya. Yang pertama, Ghost Effect itu disebabkan oleh jenis kamera yang digunakan, ketinggian terbang, kestabilan gimbal, dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Karena memang kualitas kamera itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di dalam pengolahannya. Nah, di dalam pengolahannya itu nanti kita bisa menggunakan berbagai macam jenis kualitas data, kayak high low dan lain sebagainya itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu adalah cleaning noise dengan rapi. Artinya ada satu step itu di mana kita harus reproduction error namanya. Itu nanti di sini, di model, ada namanya itu sorry, di sini tools di mana ya, bentar Pak, itu nanti namanya itu gradual selection pokoknya.
Nah, di sini di gradual selection. Itu nanti di download, itu nanti bisa di gradual selection namanya, Pak. Itu untuk apa namanya? Menghapus noise secara sistematis itu bisa juga. Terus nanti kalau itu bisa juga di-classify background dulu, jadikan DTM baru jadi ortofoto. Itu untuk yang ghost effect. Ada banyak cara untuk ghost effect, mereduce ghost effect seperti itu. Lalu yang berikutnya untuk koridor, jujur aku nggak pernah, Pak. Tapi kalau naik dari temanku itu sarannya itu dua bolak-balik, Pak. Sarannya seperti itu sih. Oke, siap Itu sih, Mas. Pak. Terima kasih. Oh, sama Siap. ini Mas, kalau Hmm? berarti tadi kan saya jadi gini Mas, saya ada maksudnya ini ada pertanyaan ke teman saya ke saya gini. Hmm? Apakah misalnya di setiap foto udara itu minimal maksudnya kalau dia kan pakai Mavic Pro Mas, dia pakai Mavic Pro, Hmm. dia tuh buat koridor dia hanya satu kali terbang, terus dia tanpa DCP. Nah, itu tuh apa kan datanya ada yang rusak tuh. Itu kira-kira apakah bisa diselamatkan atau kita harus ulang dengan pengukurannya juga ada GCP-nya, Mas? Sebenarnya gini, itu diminta yang teliti atau enggak, Pak? Itu yang pertama ya. Kalau misalkan memang diminta yang teliti, ambil data ulang, Pak. Kalau kita mau mempertahankan kualitas perusahaan kita ya, I mean kayak kalau ya bukan bermaksud apa-apa, sorry Pak, aku nggak bermaksud apapun. Cuma kalau misalkan memang yang diminta teliti harus diganti sih, Pak. Pakai PPK lah, katakan tanpa GCP kan itu nggak masalah. Ya, maksudnya kan kalau misalnya pakai Mavic Pro kan dia belum ada kayaknya, Pak. Tuh. Ya, itu RTK berarti modulnya. amannya ya walaupun dia apa tanpa itu berarti dia emang harus mau nggak mau emang harus pakai GCP walaupun itu cuman sekali jalur terbang kita kalau pakai koridor ya Mas. Berarti Iya, aman-amannya banget harus ada GCP-nya ya. ya, yang penting balik kepada si pemilik hajatnya sih, Pak. Hmm. Apakah dia minta teliti atau enggak? Kalau dia cuma minta foto aja tanpa ketelitian ya nggak masalah, nggak pakai GCP. Atau cuma buat foto aja gitu kan, nggak masalah. Yang penting kalau koridor, foto-foto koridor itu kan dia visualnya kan. Kadang-kadang mereka fokus ke visualnya, bukan ke ketelitiannya. Kalau cuma fokus ke visualnya itu nggak masalah. Seperti itu Oke. sih, Pak. Eh, oke, sama sama satu lagi Mas mau tanya. Kira-kira gini, misalnya kita nih ngambil buat titik sampel GCP itu kita pakainya Ntrip. Nah, itu apakah ada perbedaan yang signifikan? Kalau misalnya kita pakai statik, misalnya Ordo 4 lah, yang 15 menit itu kira-kira perbedaannya Mas udah pernah ngelakuin itu signifikan atau enggak Aku Mas belum kira-kira? pernah uji ketelitiannya sih, Pak. Jadi aku nggak berani ngomong. Oke. Ya, Tapi pernah takutnya. melakukan cuman pakai RTK itu Mas? Yang ini ada di kosan ada RTK modul sih, cuma belum tak pakai aja, Pak. Oh. Masih mager Oh nyoba enggak, aku. maksudnya ini ngambil titik titik ininya GCP-nya itu kita pakai RTK Ntrip gitu loh Mas, biar kita cuman tahu Oh, nggak masalah koridornya Pak. doang. Kalau entry mah udah lumayan bagus kok. Nggak masalah kok. Oke. Oh Cukup berarti lah. kalau misalnya buat penelitian maksudnya yang hanya untuk visualnya aja dan maksudnya Ya nggak bukan yang masalah. untuk penelitian banget itu tuh nggak masalah ya pakai Nggak masalah banget RTK Pak. Ntrip ya. Itu udah bagus itu. Oke, siap. Terima kasih Mas. Oke, siap-siap. Oke, teman-teman kalau yang sudah jadi ortonya, ada yang sudah? Buh, ada bapak-bapak dari Sumut. Sorry Pak. Oke, kalau teman-teman yang sudah, itu nanti kita bisa ekspor dengan cara klik kanan, terus ekspor ortomosaik. Jangan yang ekspor ortofoto karena nanti dia jadinya satu-satu. Jadi pilih yang ekspor ortomosaik. Terus kita mau naruh di mana nih? Terus misalnya di sini data foto. Nah itu nanti kita ekspor aja, langsung kita buat itu default, kita oke aja. Terus nanti sudah selesai teman-teman. Seperti itu. Sebentar aku buka. Nanti share screen aja. Oke, teman-teman yang sudah dong, aku pengen tahu. Mas, Enggak, waktu tidak ekspor sampai CE sama LE, Kak.
Ekspornya ini yang ortomozaik, maksudnya dipilih bukan yang Betul, ortofoto ya. betul Kak. Yang ekspor ortomosaik. Nah, itu kan tadi yang ekspor ortomosaiknya klik kanan, ekspor ortomosaik tuh. Nah, itu dibuat default aja. Nah, kalau yang DEM itu nanti juga klik kanan, pilih export DEM. Seperti itu. Itu juga diokiin aja. Seperti itu. Jadi yang ortomosaik klik kanan, pilih export ortomosaik lalu dioki saja. Kayak gitu. Lah, itu nanti teman-teman bisa lihat datanya. Eh, mana sih? Aku tadi kasihnya namanya apa ya? Data foto kayaknya. Data foto. Bentar. Di sini kayaknya data Allah yarham. Data foto. Nah, ini datanya sudah jadi. Terus ini juga DEM-nya. DEM-nya juga sudah seperti itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi DEM-nya sudah ada, data fotonya sudah ada juga. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini di QGIS ya teman-teman ya. Tim gratisan memakai QGIS. Oke, monggo. BTW nanti video ini akan kami upload di YouTube insya Allah. Jadi karena donation biar apa-apanya nanti biar teman-teman bisa lihat seperti itu. Sama aku pengen berterima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah mau berdonasi. Saya sebagai perwakilan dari Aksara mengucapkan terima kasih. Semoga uangnya itu manfaat seperti itu. Untuk pemisahan data dan desain bisa di langsung satu-satu Mas, nggak langsung. It will kayaknya butuh waktu sih Mas untuk itu. Kayak gitu. Oke. Itu mungkin Mas Tengku tak kasih gambarannya aja. Aku nggak bisa mencontohkan. Itu nanti di tools, type point, terus, sorry, tools, terus, mana ya? Dense cloud, classify ground point. Terus nanti pas buat DEM, makanya yang ground aja. Itu untuk buat DTM, Mas. Gambarannya seperti itu. Ya sih, monggo. Oke, terima kasih banyak Mas Alamsyah yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya nanti bisa melalui grup ya rekan-rekan, karena ini juga waktunya juga sudah 2 jam nih kita bersama Mas Alam ini. Oke, mungkin saya juga selaku MC berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan donation training base ini. Semoga nanti bisa menjadi amal rekan-rekan semuanya. Dan mungkin sebelum ditutup, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Untuk rekan-rekan yang bisa on cam, kami mohon bisa on cam sebentar. Oke, masih banyak yang belum on cam ya ini ya. Teman-teman feel free kalau mau ngechat aku ya. Serius, aku sangat cepat merespon kok. Oke, mungkin kita mulai sesi dokumentasinya. Ini cuma satu layar ya rekan-rekan yang on cam. Saya hitung 1, 2, 3. Satu kali lagi tunjukkan gaya aksara. Ya rekan-rekan ya. Oke. Teman-teman tolong tangannya di seperti Mbak Yosi ya. Aku nyekirin soalnya. Oke. Tolong Mas Salam yang screen ya. Oke. 1, 2, 3, cekrek. Thank you.
Oke, terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir dan juga antusias pada kegiatan yang diselenggarakan Aksara hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah juga buat rekan-rekan semuanya. Saya Yosi, selaku MC pamit undur diri dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan selama membawakan acara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum semuanya. Makasih banyak Mas